Setelah nanti kalian dibuatkan database, maka pada akun kalian akan muncul database seperti gambar berikut. Nah, database inilah yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengisi data dari soal Rumah Cantik Hana. Jadi nanti kalian tidak perlu lagi membuat database baru, tetapi menggunakan database yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita akan mengisi setup awal dari perusahaan Rumah Cantik Hana ini. Nah, kita klik database yang sudah ada. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, ini adalah tampilan dari informasi data perusahaan yang akan kita isi. Terdiri dari 7 tab. Yang pertama adalah info perusahaan, kemudian yang kedua fitur dasar, yang ketiga penjualan, keempat pembelian, kelima persediaan, keenam lainnya, dan ketujuh akun perkiraan. Nah, sekarang kita akan mengisi data-datanya. Yang pertama yaitu terkait info perusahaan, kita isi mulai dari nama. Sesuai di soal, namanya adalah Rumah Cantik Hana. Jangan lupa untuk menambahkan nama kalian masing-masing. Kemudian pada kolom level distribusi, pilih level distribusinya yang sesuai karena ini merupakan salon. Jadi bentuknya adalah retailer. Nah, kalian bisa pilih sesuaikan levelnya produsen atau distributor atau retailer sesuai dengan kap besar perusahaan. Nah, kemudian bidang usahanya kita sesuaikan karena Rumah Cantik Hana ini bergerak di bidang salon, maka berarti bidang usahanya adalah beauty and fitness atau kecantikan dan kesehatan. Kita isikan nomor teleponnya sesuai di soal. Kemudian isi fax emailnya. Lalu emailnya. Oke. Mata uangnya otomatis terisi dengan Indonesian rupiah. Kemudian kita isi tanggal mulai datanya sesuai dengan tanggal yang tertera di neraca saldo. Jadi mengisinya sama seperti ketika kita mengisi di Accurate versi desktop. Nah, tanggal mulai datanya sesuai di soal adalah 30 November 2016. Nah, di sini pengetikan tahun itu diketik utuh 4 angka. Jadi tidak 2 angka seperti biasanya, tapi kita ketik utuh 4 angka. Lalu kita pilih go. Setelah itu kalian pilih lagi angka 30 November 2016. Periode akuntansinya adalah Januari sampai Desember. Kemudian alamat adalah Jalan Pramuka nomor 38. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menuliskan jalan karena sudah ada di kolom. Kita tinggal menuliskan Pramuka nomor 38. Kemudian cari kota. Kita bisa ketikkan Banjarmasin. Provinsi, negara otomatis terisi setelah kita memilih kota. Kemudian untuk kode pos kita kosongkan karena tidak ada di soal. Nah, setelah itu scroll ke bawah sampai muncul atau terlihat ikon yang berwarna hijau dengan tulisan lanjut. Kita klik.
Kemudian kita ke fitur dasar, tab kedua. Nah, pada tab ini kita diminta untuk memberi tanda centang sesuai dengan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang sesuai dengan soal. Pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Nah, di perusahaan Rumah Cantik Hana ini dia tidak memiliki cabang, sehingga kita tidak perlu memilih. Lalu, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Kita juga tidak pilih, karena mata uang yang digunakan hanya satu, yaitu rupiah. Kemudian, apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai atau PPN? Ini perlu kita lihat pada soal di kebijakan akuntansinya ada tertera bahwa setiap pembelian atau penjualan itu akan dikenakan PPN, sehingga ini kita perlu klik sehingga muncul tanda centang. Lalu, apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Nah, karena perusahaannya tidak melakukan pemotongan dan tidak dipotong PPh pasal 23, maka ini kita kosongkan. Lalu saat mengeluarkan uang, pembelian barang dan lain-lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Ini juga kita kosongkan karena untuk soal ini kita tidak memerlukan proses persetujuan. Lalu apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Nah, ini kita centang karena kita akan melakukan pencatatan. Kemudian, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Nah, ini kita kosongkan karena kita tidak ada menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan. Nah, namun pada saat kalian bekerja di dunia nyata, di dunia kerja, kalian perlu mengisi kolom-kolom ini sesuai dengan kondisi perusahaan. Seperti misalkan pada poin saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain-lain, apakah perlu melalui proses. Nah, ini biasanya kalau dalam dunia kerja ini pasti akan harus ada proses persetujuan. Jadi hal seperti ini dalam dunia nyata itu harus diconteng. Atau apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Nah, perusahaan itu pasti akan menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan. Sehingga dalam dunia kerja ini juga pasti harus diconteng. Tapi untuk kasus kita dalam pembelajaran hanya beberapa saja yang kita perlu conteng sesuai dengan kondisi soal. Kalau sudah, kita scroll ke bawah dan kita klik lanjut. Berikutnya di tab ketiga, penjualan. Di tab ini tertera beberapa pertanyaan yang harus kita isi seperti tadi yang terkait dengan penjualan. Yang pertama adalah, apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan? Untuk kasus Rumah Cantik Hana ini, kita tidak membuat surat penawaran harga kepada pelanggan, sehingga tidak perlu kita centang. Kemudian pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Nah, di dalam kasus Rumah Cantik Hana ini juga kita tidak melakukan proses tukar faktur ke pelanggan pada saat penagihan, jadi tidak perlu kita checklist. Lalu, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Nah, ini sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Ini diperbolehkan sehingga kita pilih ya. Kemudian, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Untuk pertanyaan ini kita tidak ada di soal sehingga kita kosongkan. Lalu, apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain atau konsinyasi? Nah, ini juga Rumah Cantik Hana tidak melakukan konsinyasi sehingga tidak perlu dicentang. Apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Nah, ini kita perlu centang karena dalam transaksinya ada beberapa transaksi yang mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Kemudian, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Ini juga kita centang. Ya, karena ada syarat tenggang waktu nanti yang akan diberikan pada pelanggan. Nah, sesudah kita isi, kita klik lanjut di bagian bawah. Berikutnya ke tab pembelian.
Di tab pembelian ini hanya terdiri dari 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Nah, di Rumah Cantik Hana kita tidak menemukan adanya surat permintaan barang, sehingga ini tidak perlu kita centang. Kemudian, apakah perusahaan Hana membuatkan PO atau purchase order ke pemasok? Ini juga tidak ada di dalam kasus Rumah Cantik Hana, jadi kita tidak perlu isi. Dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder? Nah, ini juga tidak ada keterangannya di Rumah Cantik Hana, sehingga pada tab pembelian ini kita tidak perlu mengisi apapun. Kita klik lanjut. Tab berikutnya atau tab kelima yaitu persediaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Nah, di Rumah Cantik Hana tidak ada disebutkan gudang lain, berarti dia hanya memiliki satu gudang sehingga tidak perlu kita isi. Kemudian, apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan pada satu jenis barang? Satu lusin sama dengan 12 piece, satu kardus sama dengan 2 lusin, dan lain-lain. Nah, ini kita tidak menemukan adanya barang yang memiliki satuan lebih dari satu macam, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Jadi ini juga tidak perlu kita centang. Kemudian, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan? Di Rumah Cantik Hana tidak melakukan pencatatan nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan, sehingga tidak perlu kita centang. Kemudian, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Nah, ini tidak perlu kita isi juga karena biasanya yang mengisi ini adalah perusahaan manufaktur. Kemudian yang terakhir, apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan? Silakan kalian lihat pada daftar persediaan ataupun di kebijakan akuntansinya metode persediaan yang digunakan oleh Rumah Cantik Hana. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau metode yang digunakan adalah metode rata-rata. Nah, kemudian kita klik lanjut lagi. Di tab ke-6 yaitu tab lainnya. Di sini terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu apakah perusahaan Anda mencatat biaya dan beban operasional per departemen, dan apakah perusahaan Anda mencatat biaya dan beban operasional per proyek. Nah, ini tidak perlu kita catat, tidak perlu kita centang, karena di Rumah Cantik Hana kita tidak punya departemen dan juga bukan proyek. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kita sampai ke tab yang terakhir yaitu tentang akun perkiraan. Nah, di tab akun perkiraan ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin Akuret otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Kalau kita jawab ya, maka Akuret akan memunculkan akun-akun atau daftar akun yang sudah ada dalam Akuret, sehingga kemungkinan akunnya tidak sesuai dengan yang ada di soal. Sehingga untuk pertanyaan ini kita harus hilangkan tanda checklistnya. Nah, jadi jangan sampai kalian terchecklist untuk pertanyaan yang ini, karena kita akan membuat sendiri daftar akunnya supaya sesuai dengan di soal. Kalau sudah, kita klik selesai. Nah, kita tunggu proses loadingnya. Ini agak memakan waktu. Nah, setelah selesai dari mengisi informasi data perusahaan, Akuret akan memunculkan jendela selamat datang di Akuret Online. Nah, kalian bisa baca dulu keterangan-keterangan sebelumnya yang disediakan di Akuret ini. Untuk memfamiliarkan
menu-menu yang ada pada Accurate Online. Kalau sudah, kalian bisa tutup. Nah, berikutnya kita akan mengisi data-data lainnya. Untuk data-data lainnya, kita akan isi di kegiatan berikutnya.